Bahannya memang sepele, agak nggak masuk di akal sih. Tapi yang saya coba justru lebih cepat sembuh. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu obatnya, siapkan. Oke, salam merpati lovers Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang menyembuhkan merpati yang terkena patekan atau penyakit patekan kalau istilah dalam kasus merpati kita ya, bahasa awam kita. Karena ini untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar. Banyak sekali pertanyaannya, permasalahannya, tapi nanti pasti saya jawab satu persatu. Untuk teman-teman sabar dan pasti akan saya jawab, pasti saya akan berikan solusinya. Dan sebelumnya terima kasih untuk yang sudah subscribe, yang sudah komen, yang sudah like. Terima kasih yang sudah nonton, karena atas dukungan teman-teman channel ini masih berlanjut dan tetap kita saling berbagi ilmu, saling memberikan solusi yang terbaik untuk masalah merpati kita masing-masing. Oke, saya akan lanjutkan pembahasan yang tadi dan jangan lupa subscribe, comment, and like-nya ya teman-teman ya. Kita kembali ke pembahasan awal tadi, masalah merpati yang terkena patek, penyakit patek atau patekan. Untuk bahasa awam kita seperti itu. Kalau untuk bahasa ilmiahnya saya pun tidak tahu karena saya juga nggak ngerti bahasa ilmiahnya. Yang pasti saya tahu itu bahasanya dan pertanyaannya pun seperti itu. Sepertinya memang permasalahan seperti itu yang kita alami dalam kondisi biasanya saat cuaca lembab, cuaca dingin. Jadi saat cuaca dingin, kondisi kandang lembab karena kotoran yang jarang dibersihkan, atau bahkan kadang yang memang dibersihkannya pun biasanya 2 hari sekali, itu pun bisa menyebabkan seperti itu. Kebanyakan yang menimbulkan penyakit seperti itu awalnya dari kaki, dari jari, tapi kalau dibiarkan dia akan tumbuh di tempat lain, akan bertambah dan tambah besar. Jadi untuk secepat mungkin harus kita selesaikan masalah tersebut. Kalau memang itu posisinya baru kita lihat baru tumbuh kecil biasanya. Tapi terkadang kita pikirkan baru tumbuh kecil ya sudah, biasanya ya sudah, pikir kita kan nantinya akan sembuh sendiri atau memang tidak menular. Bisa dibilang pemikiran kita terlalu kita sepelekan. Karena kasusnya pernah waktu itu di kandang sini ada piyik, memang kondisi cuaca waktu itu memang hujan. Jadi piyikan itu saat saya karantina memang kondisi memang cuaca di sekitar sini memang lagi nggak mendukung ya. Panas pun susah, untuk tahap penjemurannya pun susah. Pagi pun memang sudah dingin. Jadi kalau memang cuaca dingin pagi saya nggak akan pernah menjemur atau nggak akan saya pernah keluarkan bulu. Jadi pas merpati piyik ini terkena patekan itu pun masih kecil. Dulu saat saya belum tahu cara mengatasi atau penyebabnya. Jadi saya biarkan, saya pikirkan ya biarlah nanti juga sembuh sendiri. Ternyata enggak. Nambah lama, tadinya di jari satu, nanti tumbuh di jari-jari berikutnya atau di kaki berikutnya. Nah, di situ timbullah keingintahuan bagaimana caranya mengatasinya. Sebagian memang ada yang bilang kan dicongkel atau dilukai dari patekan tersebut katanya. Sebagian memang benar, kalau menurut saya memang benar. Tapi kalau untuk yang kalau memang tidak mau melukai merpatinya atau tidak tega untuk melukai penyakit patekan di jari atau di kakinya, bisa dengan cara yang nanti akan saya beritahukan. Jadi teman-teman jangan terfokus patekan itu pada jari atau kaki. Bahkan biasanya bisa ada di pangkal sayap, pokoknya di bagian antara daging, tulang, dan otot ya, karena itu sangat riskan. Di sayap, bahkan kadang dekat mata pun kadang ada. Tapi ingat, bedakan tumor dan patekan. Tumor dan patekan itu sangat beda. Karena kita kali ini akan membahas untuk menyembuhkan merpati yang patekan. Nah, jadi jangan salah. Nanti kalau pas saat patekannya ada di mata atau di pangkal sayap dekat bagian daging ujungnya situ, biasanya di situ yang saya alami ya. Jadi untuk mengatasinya yang pertama saya biasa mandi. Cara memandikannya itu dengan air hangat biasanya. Itu kalau saya. Sebelum tahap penyembuhan atau pengobatan, saya memandikannya dengan air hangat walaupun pagi tetap
karena kondisi si merpati tersebut suhu badannya dingin, di bawah standar rata-rata suhu badan merpati lah kita bilang. Dengan air hangat, basahkan kakinya. Kalau memang penyakit atau patekannya ada di kaki atau di jari, basahkan. Nah, setelah dibasahkan, kita jemur seperti biasa saja, karena merpati yang patekan kan hanya bermasalah pada penyakit patekannya. Kalau untuk kondisi nafsu makan atau minum segala macam, aktivitasnya pasti normal. Setelah penjemuran, kalau saya biasanya, jadi untuk teman-teman yang belum tahu obatnya, siapkan. Saya biasanya beli kapur sirih ya. Kapur sirih itu murah loh, di pasar sangat murah. Kapur sirih dengan sabun cuci piring. Banyak lah, pasti kita juga pasti punya ya sabun cuci piring di rumah juga, seperti sabun colek kalau kita bilang ya. Jangan sejenis yang cair. Bahannya memang sepele. Saya bilang memang agak nggak masuk di akal sih. Tapi yang saya coba justru lebih cepat sembuh dan nggak akan balik lagi. Yang penting kita jaga kondisi kandang, kondisi kelembapan kandang. Jadi teman-teman bisa beli di pasar kapur sirih itu. Jadi teman-teman taruh di tempat atau di wadah, kasih secukupnya aja, sedikit aja, lalu dicampur dengan sabun colet atau sabun cuci yang sudah saya beritahukan tadi. Ingat ya, sabun cucinya jangan yang cair, itu nggak akan mempan. Mau sebungkus juga nggak akan mempan. Jadi kapur sirih secukupnya aja, sedikit aja, secukup untuk mengoleskan pada tempat yang ada patekan di kaki atau di jari merpati. Jadi kapur sirih itu dicampur dengan sabun colet, sedikit juga itu, jangan banyak-banyak, karena efeknya panas sekali. Kalau terkena penyakit seperti itu, pengalaman saya ya, setelah saya campur, saya oleskan di patekan tersebut, dia akan mengelupas sendiri. Biasanya setelah mengelupas, dia akan mengeluarkan kotoran sendiri dari dalam kaki atau jari yang terkena patek itu. Tapi kalau memang teman-teman mau cepet, ini mau cepet ya, tapi memang harus tega. Teman-teman kalau mau cepet, tetap kapur sirih dengan sabun colet yang saya beritahukan tadi, takarannya secukupnya aja, dikit aja. Jadi sebelum pemberian kapur sirih tadi, teman-teman harus melukai atau mencongkel patekan tersebut di jari atau di kaki merpati. Kalau masih kecil sih aman lah, untuk kita mungkin masih nggak terlalu berat lah untuk mengatasi patekan tersebut ya. Kita congkel atau kita potong, pokoknya kita singkirkan lah benjolan yang ada di jari atau di kaki yang patekan tersebut. Otomatis kan luka. Nah, setelah luka tersebut keluar atau kotoran di dalam patek itu keluar, kita bersihkan dulu dengan air hangat. Setelah dibersihkan dengan air hangat, aliran darahnya cukup berhenti, baru kita berikan kapur sirih yang sudah dicampur sabun colet, kita oleskan di tempat yang luka tadi atau di tempat kaki burung atau jari burung yang terkena patekan. Pemberian hari pertama, luka yang kita buat tadi saat pemberian kapur sirih tadi itu belum terlalu kering, karena pengalaman saya begitu ya. Walaupun kawan-kawan jemur juga merpati nggak akan terlalu kering. Biasanya itu harus rutin. Jadi sehari cuman sekali aja dikasih ya. Sehari cuman sekali saja dioleskan. Biasanya hari ketiga itu aman. Hari ketiga itu saya jamin nggak akan tumbuh lagi. Jadi kalau sudah kita berikan itu, misalnya kadang kan ada setelah kita congkel tanpa kita obati, nanti dia tumbuh lagi. Tapi kalau ini setelah kita congkel atau setelah kita bersihkan, kita obati dengan obat yang saya kasih tahu tadi, dia nggak akan pernah balik lagi. Jadi penyakit patekan pada jari atau kaki burung nggak akan pernah balik lagi. Jadi selanjutnya seperti itu. Kalau memang di tempat lain atau di kaki atau di jarinya yang lain ada, teman-teman jangan tunggu sampai membesar. Saat benjolannya masih kecil, teman-teman harus singkirkan secepat mungkin biar nggak terlalu menyiksa burung merpati atau player Anda tersebut ya. Kan kasihan kalau memang sudah besar baru kita obati. Sedini mungkin, kalau memang teman-teman sudah melihat benjolan di kaki atau di jari merpati itu patekan, harus cepat-cepat. Karena obatnya pun kan bisa dicari di pasar pun banyak, nggak terlalu susah. Umum malah kalau saya bilang, daripada teman-teman pakai obat yang kimia segala macam, mendingan yang begini aja, murah tapi manfaatnya banyak banget. Jadi dijamin, saya sendiri menjamin nggak akan bisa tumbuh lagi di tempat semula. Jadi untuk teman-teman jaga kondisi kandangnya di saat cuaca yang seperti ini, karena cuaca penghujan, jadi hawanya dingin, kelembapan kandang harus dijaga. Jadi untuk teman-teman, terima kasih banyak. Sekian dulu jawaban dari saya. Kalau memang pertanyaannya ada yang belum terjawab dengan saya, nanti pasti saya jawab, tapi pelan-pelan ya.
karena banyak yang komen yang harus saya jawab dan nantinya harus saya kasih tutorial atau saya bikinkan video. Untuk teman-teman, terima kasih subscribe-nya, terima kasih komennya, terima kasih like-nya. Jangan bosan-bosan, kita saling berbagi ilmu. Salam Merpati Lovers Indonesia, salam Patiang, terima kasih, wassalamualaikum.